Baik, alhamdulillah semuanya sudah semangat. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Silakan Mas. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selanjutnya, untuk memupuk rasa cinta tanah air kalian, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, 1, 2, 3. Indonesia. Bersama Bu Ija mengenai makanan. Siapa yang disini suka makan? Saya. Gak semua ya, tapi kan dari lagi puasa. Siapa yang puasa? Saya. Alhamdulillah semuanya bisa. Siapa? Oh lagi halangan. Oh iya. Gak percaya kan? Walaupun libur sekarang tetap diganti pada hari lain. Seperti itu. Baik. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya kepada kalian semua. Kira-kira apa sih yang terjadi pada makanan setelah masuk ke mulut kita? Masuk ke lambung. Masuk ke lambung, masuk ke lagi. Apa yang terjadi pada makanan? Masuk ke usus, Ke anus. ke anus. Kira-kira apa yang terjadi ya? Masuknya melalui mana dulu? Mulut. Di mulut diapakan kira-kira? Dikunyah. Oke, perhatikan. Dikunyah itu sama dengan apa kata lainnya? Dicerna. Betul sekali, dicerna. Nah, kira-kira menurut kalian kenapa sih makanan itu perlu dicerna? Gimana misalnya kalau misalnya kamu makan pizza, keluarnya tetap pizza, mungkin nggak? Misalnya makan ayam goreng, keluarnya tetap ayam goreng, itu gimana menurut kalian? Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena makanan dicerna di dalam tubuh kita. Baik. Hari ini kalian akan belajar sama Bu Ija mengenai sistem pencernaan manusia. Harapannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini kalian bisa menganalisis fungsi-fungsi organ sistem pencernaan manusia dan juga mengetahui serta juga memahami tentang bagaimana sih proses makanan itu dicerna di dalam tubuh. Baik. Selanjutnya Ibu juga mau tanya dulu, apa makanan favorit Mbak? Coba. Aku. Apa? Seblak. Makanan favoritnya Mbak Yusfita itu adalah seblak. Coba. Gimana ya kira-kira proses seblak itu dari masuk ke mulut kita akhirnya menjadi ampas, menjadi feses yang keluar dari anus. Nah, biar tahu proses
Apa yang dimakan? Nasi goreng, es krim, mie, atau serat? Wah, bikin bayangin, hasilnya langsung keluar air liur. Liur itu bertanda bahwa sistem pencernaan kamu telah bekerja. Bahkan sebelum kamu masukkan makanan ke dalam tubuh, makanan masuk ke dalam mulut dan dicerna oleh sistem pencernaan. Makanan dicerna untuk menghasilkan energi supaya kamu bisa beraktivitas. Apa sih yang terjadi pada makanan tubuh kita? Nah, supaya kita tahu, yuk kita bahas sistem pencernaan. Pencernaan dimulai dalam mulut. Pertama, gigi memotong makanan, kemudian kemudian dan menghasilkan enzim yang berfungsi menghaluskan makanan agar menjadi pelan. Kemudian makanan didorong oleh lidah. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini biasanya terjadi sekitar 5-6 detik. Makanan akhirnya sampai di lambung. Nah, lambung ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, untuk menyimpan makanan, melumatkan dan mencampurkan makanan dengan enzim dan cairan asam lambung, dan terakhir, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm dan panjangnya sampai 6-8 meter. Wah, lebih panjang. Tentang proses makanan itu dicerna dalam tubuh. Coba diingat-ingat lagi dari video tadi, kalau emang yang mengamati pasti walaupun tidak semuanya hafal pasti ada yang diingat. Coba organ apa saja yang kamu dengar tadi di video? Setelah mulut kira-kira apa yang tadi dilakukan? Terus apa ketiga? Lambung. Apa berarti kan semua bisa? Usus besar. Terus apa lagi? Nah, ini yang masih ada yang belum ada. Sebelum anus itu ada yang namanya rektum. Yang ketujuh baru anus. Rektum ini fungsinya untuk tempat penampungan feses sebelum keluar melalui anus. Sederhananya seperti itu, ya. Nah, coba tolong Mas siapa? Mas Nur atau Mas belakangnya lagi? Di belakang situ ada kantung. Ayo coba perhatikan di depan, biar tambah jelas. Coba kita ulang dari sini. Mulut ya, kelihatan? Mulut, makanan masuk dari sini, dikunyah oleh gigi dan kemudian dilarutkan oleh air liur, dilarutkan oleh air liur dan kemudian masuk ke mana? Kerongkongan. Nah, hati-hati, di kerongkongan ini ada yang namanya gerak peristaltik. Apa? Gerak peristaltik. Gerak peristaltik. Gerak ini fungsinya mendorong makanan menuju ke lambung. Geraknya tuh kayak remas-remas gitu loh di dinding. Kerongkongannya sebelah sini sampai kakinya itu kayak remas-remas. Itu supaya makanan dari mulut itu ke kerongkongan langsung menuju ke lambung. Nah, di lambung dilakukan lagi pencernaan lebih lanjut. Nah, di lambung ini juga nanti ada enzim-enzim yang memecah makanan menjadi beberapa nutrisi seperti protein, kasein dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah lambung kemana? Usus kecil atau usus halus sama ya. Nah, di usus kecil ini yang ini ya, dari sini langsung menuju ke sini. Di usus kecil itu ada jadi 3 bagian. Pertama, usus 12 jari. Pernah dengar ya? Nah, yang kedua, usus kosong. Yang ketiga, usus penyerapan. Nah, di usus kecil ini nanti nutrisi dari makanan yang kita makan itu diserap. Lalu
lalu nutrisinya itu dialirkan melalui darah. Jadi yang makanannya gak sehat, makanannya sembarangan, itu perlu diperhatikan lagi karena tubuh kita memerlukan nutrisi yang nanti diserap di usus halus. Boleh makan sekali-kali sebelah boleh, cuma jangan terlalu sering. Kemudian dari usus kecil kita ke usus besar. Nah, di usus besar ini makanan yang tidak bisa diserap nutrisinya oleh usus kecil lalu menuju ke usus besar. Di usus besar sudah terjadi penyerapan yang tidak bisa dilakukan di usus kecil. Kemudian dari usus besar kemana? Rektum sudah menjadi ampas, sudah menjadi feses. Nah, di rektum ini disimpan dulu. Kemudian dari rektum ini menghantarkan sinyal ke otak kita. Ini mau dikeluarkan apa enggak ini fesesnya? Itu di rektum terjadinya. Kadang kamu pernah kan misalnya lagi upacara kebelet, nggak mungkin kamu langsung pup di tempat kan, nggak mungkin ya. Padahal itu sebenarnya udah kebelet. Nah, kalian memberikan sinyal ke otak itu ditahan dulu, akhirnya kalian bisa menahan itu waktu di rektum. Tapi kalian bilang di kamar mandi dikeluarkan itu fesesnya melalui lubang anus. Paham sampai di sini? Baik. Minta tolong masuk. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Gak ada? Baik. Selanjutnya ibu akan mengajak kalian untuk memainkan sebuah permainan interaktif melalui handphone yang sudah kalian bawa. Linknya nanti ibu kirimkan ke salah satu teman, nanti teman tersebut mengirimkan ke teman lainnya ya. Ya, coba perhatikan dulu di depan. Ini namanya permainan interaktif sistem pencernaan manusia. Di sini di atas ini sudah ada perintahnya. Kalian diminta untuk menyeret setiap organ ini ke tubuh manusia sebelah sini. Ini ada urutannya 1, 2, 3, 4. Ya. Nanti kalian tinggal geser aja sesuai yang kalian ketahui setelah kalian mempelajari sekilas tadi. Setelah itu kalian juga bisa mendapatkan informasi di sini dengan cara mengklik 1 kali. Setiap organ nanti keluar informasi yang sesuai dengan organ tersebut, fungsinya dan lain sebagainya. Bisa? Bisa. Sudah bisa semuanya? Baik, sekarang kalau sudah bisa, sesuai dengan arahan ibu tadi, bagaimana cara mengoperasikan permainan tadi? Sekarang kalian menyeret masing-masing organ ke tubuh manusia sesuai dengan yang kalian pahami tadi. Yuk semuanya.
ini kalian membuat satu project berupa membuat poster. Posternya tentu berhubungan dengan sistem pencernaan manusia. Nah, caranya kayak gini, perhatikan. Ibu akan memberikan lembar ini masing-masing kelompok untuk menjadi kertas bukunya ya. Kelompok 1, ibu akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Kelompok 1 di sebelah sini. Kelompok 2, kelompok 3, ya. Kelompok 4, kalau Mas gambar mungkin kesulitan dan kekurangan waktu. Ibu sudah siapkan gambar-gambarnya. Gambar-gambar ini nanti kalian tinggal tempel aja. Di mana alat-alat yang sudah kalian bawa? Ini ada gambar ibunya. Ada gambar ibunya. Ada gambar semua organ-organnya. Nah, tapi caranya setiap kelompok bisa mendapatkan potongan gambar ini harus bisa menjawab kuis dari Bu Ica. Ya, jadi memang harus misalnya nanti ketika setiap kelompoknya sudah full mendapatkan gambar baru bisa dibutuhin jangan ditempel di poster kemudian langsung dikerjakan. Nah, di posternya nanti berisi gambar ini dan juga informasi mengenai fungsi-fungsi dari organ sistem pencernaan. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita mulai kuisnya ya. Dan sistem pencernaan yang berfungsi untuk menampung feses sebelum keluar. Rektum, betul. Silakan kelompok 1 potongan dulu ya. Boleh diikuti terlebih dahulu. Ada usus apa saja? Salah satu aja deh. Di usus halus atau kecil? Makanya tuh gini dulu jangan usus apa yang menjadi jalur keluarnya feses sebelum ke rektum? Baik anak-anak, karena kalian sudah selesai membuat poster dan kegiatan kita sudah berakhir.